Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu ya. Dan untuk topik pilih kartu kali ini adalah, adakah orang baru yang akan hadir di hidup kalian? Ya, adakah orang baru yang akan hadir di hidup kalian di tahun 2025? Itu adalah topik untuk pilih kartu kita kali ini ya. Oke, jadi caranya kalian hanya perlu fokus pada topik atau pertanyaannya, kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Nanti aku akan buka kartunya jika kalian butuh pembeda, oke? Tapi untuk saat ini lebih baik kalian memilih berdasarkan intuisi di saat semua tampilannya sama, oke? Baik, ingat ini adalah general reading, jadi ini tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua situasi orang di luar sana. Itu nggak mungkin, jadi jangan dipaksakan. Jika bukan situasi kalian atau keadaan kalian yang dibaca di sini, tidak perlu dipaksa, tetapi kalian bisa ambil personal reading ya, di mana personal reading itu membaca khusus untuk situasi individu itu gitu ya. Tetapi kalau untuk pembacaan ini tidak dibuat hanya untuk satu orang, ini dibuat untuk banyak orang, tetapi tidak semua orang akan cocok juga dengan pembacaan ini. Sikapi secara bijaksana dan cerdas, oke? Bagi kalian yang ingin personal reading, caranya adalah kalian cek di description box. Di situ ada informasinya, atau kalian bisa cek di deskripsi YouTube channel ini ya, di informasi YouTube channel ini ya, di bagian deskripsinya gitu ya. Di situ juga ada informasi tentang personal reading. Selama informasi soal personal reading ada di situ, artinya personal reading masih available dan kalian masih bisa mendaftar, oke? Dan selama personal reading masih dibuka, artinya bagi kalian yang ingin belajar membaca kartu itu juga bisa mendaftar ya. Kita bisa belajar secara maksudnya melalui online ya pastinya, bisa melalui Zoom atau bisa secara private melalui video call ya. Jadi belajar membaca kartu ini bisa jarak jauh ya. Jadi kalau kalian mau tahu membaca kartu, bisa secara detail dengan mengikuti kursus membaca kartu ya. Bisa memilih kelas untuk membaca kartu, itu akan diajarkan secara detail ya. Tetapi jika kalian mau sekilas saja untuk memahami kartu ya, pembacaan kartu, nah kalian juga bisa ambil personal reading yang video. Ya, di situ bisa dijelaskan arti tiap kartu sesuai dengan pembacaan kalian tentunya ya. Nah, selain membaca pertanyaan atau situasi kalian, di situ juga akan dijelaskan secara detail arti kartunya. Jadi kalian juga bisa belajar melalui video itu gitu ya. Itu pilihannya kalau mau um, melihat atau membaca atau belajar soal membaca kartu lah ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi caranya langsung saja cek di deskripsi YouTube channel ini atau description box. Ya, description box dari video itu juga bisa selama informasi ada di situ. Artinya masih available, masih dibuka dan kalian masih bisa mendaftar. Oke? Kembali lagi ke pilih kartu yang ada di sini. Di sini ada 3 pilihan, ini grup 1 ya, dan ini grup 2, lalu ini grup 3. Pilih berdasarkan intuisi kalian ya, dan aku akan buka sesaat lagi. Oke, ini adalah kartunya setelah dibuka. Kalian bisa pilih berdasarkan intuisi ya, bukan dari nama kartunya ya, bukan. Karena takutnya nanti hasilnya juga tidak sesuai dengan situasi kalian gitu ya. Jadi pilih berdasarkan intuisi, kalau resonate ya pasti kalian akan tahu sendiri resonate atau tidaknya, oke? Jadi ini adalah grup 1, grup 2, grup 3. Pilih berdasarkan intuisi, jangan tergoda dengan nama kartunya, oke? Karena belum tentu apa yang terlihat buruk di situ, pembacaan detailnya juga akan buruk. Belum tentu juga yang terlihat bagus di situ, pembacaan detailnya juga belum tentu sesuai dengan harapan kalian gitu loh ya. Jadi tetap berdasarkan intuisi saja, oke?
Jadi kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, apakah grup 1, grup 2, grup 3, langsung saja cek di description box. Di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa langsung lompat menuju grup pilihan kalian. Oke? Sampai bertemu di grup pilihan kalian. Halo, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, ada Capricorn. Oke, kemudian ada Virgo juga di sini. Libra juga ada, Sagittarius juga ada. Oke, itu yang aku lihat ada di sini untuk grup 1 ya. Aku pikir cukup. Jadi kira-kira ada apa enggak ya orang baru yang akan hadir di hidup grup 1 di tahun 2025 gitu ya. Ada enggak ya? Oke. Kalau aku lihat di sini sebenarnya ada potensi. Ya, ada potensi, itu benar bahwa ada potensi orang baru akan hadir di hidup grup 1 di tahun 2025. Ada potensi tersebut ya. Yang aku lihat di sini orang ini bisa jadi sudah agak lama mengamati grup 1, tetapi belum melakukan pendekatan yang jelas gitu loh ya. Jadi sekedar mengamati dan mereka suka. Dari pengamatan itu mereka suka. Mereka kalau yang aku lihat di sini ya belum benar-benar mendekati grup 1 sih. Tetapi penglihatan mereka ya tertuju pada grup 1 ya. Jadi bisa saja grup 1 tidak menyadarinya gitu. Bisa saja karena bisa jadi mereka di sini bersikap cuek ya. Seperti tidak ada apa-apa, padahal hatinya tahu ada sesuatu di situ. Ya, itu yang aku lihat di sini. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Dan ingat ini tidak membaca hanya satu orang ya. Ini membaca banyak orang. Jadi tentu saja bisa terbaca beberapa kemungkinan di sini ya. Jadi harus paham bahwa itulah bedanya personal reading dengan general reading yang dibuat untuk umum ya. Jadi cerdaslah dalam menyikapi ini, oke? Di sini aku melihatnya kemungkinan pertama, grup 1 ini masih belum benar-benar move on dari kisah cinta sebelumnya atau dari masalah hidup yang baru saja terjadi atau yang sudah lama tapi baru beres gitu ya. Intinya di sini aku melihat grup 1 itu masih galau ya. Galau ini berkaitan dengan kekecewaan. Kekecewaan ini ya bisa berkaitan dengan kisah cinta atau hubungan sebelumnya gitu loh ya. Atau memang ya grup 1 sedang dirudung ketidakbahagiaan karena mungkin tantangan hidup atau masalah hidup gitu ya. Yang mungkin bisa jadi sebenarnya sudah cukup beres gitu ya. Tapi sisa-sisanya ini belum benar-benar pergi ya. Sisa-sisa di sini maksudnya bisa jadi rasa sedih, berproses untuk menerima kayak gitu loh ya. Seperti itulah ya. Jadi kemungkinan pertama adalah mereka mau mendekati grup 1 agak ragu karena grup 1 ini kelihatannya tidak dalam keadaan hatinya terbuka gitu loh. Mungkin mereka menduga-duga grup 1 ini masih ada masalah, masih belum bisa membuka hati, belum bisa menerima orang baru, atau bisa jadi grup 1 ini masih complicated dengan hubungan sebelumnya gitu. Belum move on dengan seseorang dari masa lalu gitu loh. Sehingga mereka maju mundur juga gitu loh, mau mendekati grup 1 gitu. Jadi ada apa ya, ada perdebatan dalam pikiran mereka karena masih menduga-duga keadaan grup 1. Tetapi bisa jadi kalau memang keadaannya seperti itu, artinya mereka melihat grup 1 dari luar itu tidak dalam kondisi yang cukup happy gitu loh ya. Masih agak muram gitu. Jadi ya itu akhirnya membuat mereka ragu, itu kemungkinan pertama. Itu sih yang aku lihat ya. Kemungkinan kedua sebenarnya sama aja dengan kemungkinan pertama, hanya detailnya aja yang agak berbeda ya. Bisa jadi yang kedua itu, ya mungkin grup 1 memang masih galau gitu ya, dan mereka ini sebenarnya mau mendekat aja. Cuman yang kemungkinan kedua ini bisa jadi mereka juga nggak terlalu yang
dilema atau nggak terlalu yang mengalami konflik batin gitu loh ya, cuman sekedar, menunggu waktu yang tepat aja gitu, ya untuk mendekati grup satu gitu. Jadi sebenarnya kemungkinan satu dan 2 sama aja sih ya, sama saja. Cuman bedanya yang pertama aku tangkap itu bisa jadi ada, mmm, pergolakan di hati mereka untuk mendekati grup satu gitu ya. Alasannya sudah aku sebut, bisa jadi itu tadi yang sudah aku sebut tadi. Tapi kalau aku telusuri lagi ya, aku dalami lagi, itu bisa juga kemungkinan kedua, mereka bisa jadi nggak terlalu mengalami pergolakan batin sih untuk mendekati grup satu gitu, seperti itu. Tapi ya memang grup satunya yang masih galau aja gitu. Entah grup satu masih galau atau enggak ya, tapi kalau grup satu merasa, "Oh udah nggak galau kok," tapi apakah grup satu merasa, suasana hatinya nggak terlalu bahagia kah karena karena mungkin ada hal yang membuat belum puas gitu atau ya baru berproses dari kekecewaan. Kekecewaan ini bisa dalam hal apapun sih, nggak harus cinta ya gitu. Seperti itu, apakah seperti itu gitu ya? Karena kalau iya ya dugaannya ya seperti yang aku sebutkan tadi, mereka, mungkin jadi menduga-duga juga gitu loh, ini grup satu siap nggak sih dideketin gitu. Seperti itu ya, kalau grup satu nggak merasa galau ya sudah gitu ya. Oke, itu sih yang kulihat di sini ya. Mmm, ya kalau grup satu nggak merasa galau bisa saja ya mereka aja yang mungkin, memang penuh dengan tanda tanya di pikirannya gitu. Bukan soal tanda tanya perasaan mereka. Mereka sih udah jelas ya di sini aku menyadari bahwa mereka tertarik sama grup satu gitu loh. Tetapi, mmm, apa ya, ya mungkin overthinking juga, mikir-mikir juga grup satu ini kalau gua kalau gua deketin nih, orangnya welcome nggak sih gitu. Karena takutnya kalau didekati untuk urusan asmara, takutnya grup satu itu belum cukup welcome gitu, bisa jadi gitu ya. Intinya ada kegundahan gitu. Bisa dari sisi mereka, bisa juga ya memang ada kendala dalam grup satu yang tampak dari luar yang membuat orang juga akhirnya mikir-mikir lagi gitu. Gitulah ya, semoga bisa dipahami. Dan yang aku lihat di sini mereka melihat grup satu itu sosok yang cukup dewasa, stabil, sorry, orang yang cukup mapan gitu ya. Orang yang kayaknya sudah terlalu dewasa gitu loh secara pemikiran kalau aku lihat di sini. Sehingga mereka melihat grup satu itu bukan melihat remaja atau melihat orang yang sangat muda ya, yang masih kasmaran gitu. Mereka melihatnya grup satu itu udah benar-benar sangat matang gitu loh, entah berapapun usia grup satu gitu loh ya. Tetapi itu justru membuat mereka tertarik gitu ya. Jadi mereka melihat, mmm, niat ke depannya dengan grup satu ya memang untuk serius gitu loh, kalaupun mereka jadi mendekati grup satu gitu. Karena mereka sendiri melihat grup satu sosok seperti ini gitu loh. Queen of Pentacles ini bisa pria, bisa wanita gitu ya. Tapi sosok yang memang sudah sangat matang, orang yang dari sudut pandang mereka sudah seperti ini, itu bisa jadi niat mereka juga bukan untuk sekedar pacaran, tapi kalaupun pacaran atau menjalin hubungan, mereka udah ada niat memang untuk serius sih, kalau pandangan mereka juga seperti itu ya. Itu yang aku tangkap di sini ya. Jadi terserah grup satu merasa mapan atau tidak, tapi mereka melihat grup satu ini sudah cukup mapan. Jadi sangat siap untuk menjalani komitmen terutama pernikahan gitu. Dan sesuai apa yang mereka lihat tentang grup satu dari sudut pandang matanya gitu ya, mereka pun punya niat yang tidak jauh dari itu, yaitu ya soal keseriusan sesuai dengan, sosok yang mereka lihat dan yang sedang mereka sukai gitulah ya, atau mereka taksir gitu. Itu sih yang kulihat di sini, sebenarnya ingin sih mereka melepaskan segala kegundahan yang ada baik dari diri mereka maupun dari grup satu, kemudian ingin dari diri mereka itu untuk bersama-sama menyongsong masa depan, mulai membangun masa depan bersama, kerjasama untuk, mmm, memanifestasikan masa depan yang membahagiakan sesuai dengan yang kalian inginkan gitu loh. Mereka juga ada keinginan seperti itu sebenarnya. Ini sorry. Ya mereka ada keinginan seperti itu
Dan menurut aku, masalah di sini artinya sekedar komunikasi gitu ya. Jadi kalau orang belum ada komunikasi secara terbuka, ya akhirnya serba menduga-duga kan gitu. Seperti itu. Dan dari menduga-duga itu juga bisa berakhir di salah menduga, bisa berakhir di salah paham, bisa berakhir di kehilangan momentum atau kehilangan kesempatan atau melewatkan kesempatan yang ada. Ya bisa bisa terjadilah apapun itu gitu loh. Kalau memang belum ada komunikasi secara terbuka gitu ya di antara kalian gitu. Oke, jadi kalau aku lihat di sini mereka memang sebenarnya di dalam hati ya, aku melihat sudah sangat on fire ingin mendekati grup satu gitu. Sudah sangat on fire. Sudah on fire banget sih, semangat sekali gitu loh. Yakin sekali sebenarnya untuk bersama grup satu gitu. Kalau mereka ada kesempatan, mereka yakinlah ini mau dibawa kemana gitu loh ya. Seperti itu yang kulihat di sini. Entah grup satu menyadari atau tidak, tapi bisa jadi orang ini sering mengamati grup satu, mungkin dalam keseharian grup satu. Aku sih melihatnya ini bisa jadi bukan sekedar dari sosial media ya. Orang ini bisa jadi cukup dekat juga karena um, ini kayak orang yang mengamati keseharian gitu loh. Jadi bisa saja di area grup satu gitu loh. Apakah di tempat kerja atau ya bisa dimanapun di area grup satu ya. Yang memungkinkan orang ini memang punya akses untuk sering mengamati grup satu gitu loh. Karena kalau dari sosial media, tidak semua orang selalu update sosial media kan gitu. Dan ya mungkin bisa juga sih dari sosial media. Ya menurut aku sih kemungkinan pertama itu tidak hanya dari sosial media. Tapi karena ini general reading ya, sebagian yang lain walaupun tidak dominan bisa saja ya dari sosial media dan bisa juga kalian tidak dalam satu tempat, tapi mereka intens melihat di sosial media. Cuman kalau niatnya sudah serius, aku melihatnya ya ada potensi kalian bisa berada di satu lokasi atau apa ya, memungkinkan untuk kalian berada di satu lokasi lah. Kalau memang hubungan ini sudah ke komitmen ya tentunya, oke? Iya, di sini aku melihat memang ada konflik, tapi konfliknya lebih ke konflik batin. Pikiran itu tadi, pergolakan di pikiran itu ya. Itu yang kulihat di sini, oke. Nah, di sini aku tadi sudah sudah memberitahu bahwa ada energi Capricorn ya. Capricorn ya. Ada energi Capricorn. Apa ya? Mereka itu ingin sekali untuk mengajak grup satu itu ke arahnya gitu loh. Mereka ingin menarik grup satu ke hidupnya. Mereka ingin mengajak grup satu lupakan apapun yang ada di belakang dan bersama aku aja gitu. Kira-kira itu yang ingin mereka sampaikan pada grup satu gitu ya. Oke, aku sih melihatnya mereka ingin apa ya? Ingin segera apa ya? Ingin segera mengambil kesempatan yang ada. Kesempatan di sini berarti maksudnya adalah kesempatan untuk mendekati grup satu ya pastinya. Atau ya mereka mungkin menunggu, tapi gini, aku sih melihatnya di sini mereka udah sangat ingin gitu loh ya. Jadi ya ini bisa saja udah nggak sabar menunggu atau mengambil aksi, menunggu kesempatan atau segera mengambil aksi di saat mereka melihat adanya kesempatan emas. Bisa seperti itu atau ya kalau memang ingin banget dan belum melihat dan belum merasa melihat adanya kesempatan ya, pasti kalau ingin banget mereka akan, membuat kesempatan itu dong ya, bukan sekedar menunggu gitu. Jadi orang yang ingin banget kecenderungan akan membuat kesempatan itu, menciptakan kesempatan itu gitu. Jadi kalau orang yang kecenderungan menciptakan kesempatan, mereka juga nggak berpikiran belum ada kesempatan gitu kali ya, oke. Nah itu yang kulihat di sini, ya aku melihat bebannya mungkin bisa berat ya, berat di sini mungkin ya mungkin mereka berpikir, kalau memberanikan diri, apa ya, memberanikan diri bersama grup satu ini kayaknya, mmm, effort-nya tidak mudah gitu loh ya. Nggak tahu, entah mungkin ini akibat dari masa lalu atau ya background kalian berdua ya bisa apapun, tapi aku melihatnya di sini memang
keadaan kalian ini tidak semudah itu langsung melangkah kalau mau bersama gitu. Mereka melihat kayaknya ada potensi tantangan besar juga untuk hubungan kalian. Sepertinya begitu sih kalau aku lihat ya. Oke. Aku melihatnya gini ya, ini kan general reading ya. Jadi ada mungkin sebagian dari kalian ada yang pada akhirnya akan memberanikan diri ya. Tapi sebagian lagi bisa saja ya terlalu takut untuk membuat langkah ya. Jadi mungkin beban besarnya itu adalah ketakutan dalam diri sendiri sih untuk membuat langkah. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi di sini aku melihat sebagian yang ada di sini itu bisa jadi terlalu takut membuat langkah, akhirnya memilih terlalu pasif dan terlalu banyak mikir gitu loh. Yang akhirnya berpotensi orang itu akan patah hati juga karena melewatkan momentum yang ada, atau kesempatan yang ada itu. Itu yang kulihat. Ya jadi kebanyakan mikir gitu. Oke, itu yang aku lihat untuk grup 1. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 1. Halo grup 2, ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Pisces ya, kemudian ada Cancer ya. Aku juga melihat ada Gemini, Capricorn, ada Virgo, ya itu sih. Aries juga ada di sini, Libra. Ada Sagittarius juga ya. Itu yang aku lihat di sini untuk grup 2 ya. Oke, di sini grup 2 kalau aku lihat ini bisa vice versa ya. Bisa saja yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang orang yang terhubung dengan kalian dalam pembacaan ini ya. Tapi di sini aku melihat ada orang yang mereka itu belum siap membuka hati, mereka belum siap untuk menjalin hubungan lagi. Pokoknya mereka belum siap untuk menjalin hubungan lah ya, gitu. Ya maksudnya kalau sebelumnya sudah pernah menjalin hubungan ya artinya belum siap untuk menjalin hubungan lagi. Tapi kalau tidak ya ini kelihatan seperti orang yang memang belum siap untuk um, apa ya menjalin hubungan gitu ya. Belum siap untuk itu gitu. Belum siap untuk membangun relationship gitu ya. Kayak seperti belum siap aja gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Dan alasannya itu karena belum move on. Ya, kan ada juga orang yang sebenarnya sebelumnya itu belum menjalin hubungan, tetapi ya mungkin sempat suka atau sempat punya situasi lah ya dengan seseorang, terus hubungan itu atau harapan itu tidak terrealisasikan gitu, sehingga kecewa gitu dan masih malas lagi untuk suka lagi, membuka hati lagi. Bisa seperti itu juga kan, ada yang seperti itu gitu. Tetapi kalau memang sebelumnya sudah menjalin hubungan, aku melihat di sini ini adalah energi orang yang memang belum move on dari hubungan sebelumnya, dari kekecewaan sebelumnya, dari situasi yang ada, yang terakhir ya. Belum move on dari situasi terakhir itu yang kulihat di sini. Ini kalian bisa mereka, tapi kalau kalian tidak merasa seperti itu, ada potensi ini vice versa atau memang tidak resonate aja gitu ya. Jadi kalau kalian tidak seperti itu dan bisa mereka misalnya yang seperti itu ya, yang belum move on, berarti kondisinya kayak gini kalau dari sisi mereka yang belum move on ya. Kondisinya adalah tertarik sih sama orang tapi kayak masih malas untuk melakukan pergerakan dan membuka hati gitu. Jadi gimana ya, katanya tertarik kok nggak membuka hati, gimana ceritanya itu? Gini, kalau menurut aku ya, ini energi yang aku tangkap dan coba aku rasakan gitu. Ada rasa suka itu yang tidak diniatkan, ya namanya orang suka itu kan nggak niat ya, orang jatuh cinta itu ada niat nggak? Nggak ada, tahu-tahu jatuh cinta, tahu-tahu tertarik gitu aja gitu. Entah dari apapun gitu ya, seperti itulah ya, gitu. Nah jadi bisa jadi ketertarikan ini muncul begitu saja gitu, di saat dia sendiri juga tidak berencana untuk membuka hati atau menjalin hubungan, atau tidak ada rencana untuk suka dengan seseorang dalam waktu dekat gitu, tidak ada rencana untuk, mencari orang baru lah ya, untuk membuat bersemangat dan untuk berusaha jatuh cinta lagi gitu.
walaupun tidak ada niat untuk itu gitu loh. Ya jadi memang ada momen tertarik aja gitu, ada ketertarikan itu ada ketertarikan itu, ya, dan rasa itu muncul begitu saja gitu. Namun, ya balik lagi orang ini belum move on gitu. Sehingga, mmm, entah ini kalian relate apa enggak ya, entah kalian nyambung dengan perasaan ini atau enggak, tetapi aku hanya mencoba menangkap apa yang ada di sini aja gitu loh. Memang kadang agak ambigu gitu loh, memang agak sulit untuk dijelaskan, tapi rasa itu memang ada aja, rasa itu memang, ya begitu, rasa dan kebingungan itu memang ada gitu loh. Contohnya ya yang seperti aku baca ini ya. Ya jadi, ketertarikan tidak bisa dipungkiri itu sudah muncul dalam hati mereka. Namun, ya mungkin karena hati belum siap ya, belum siap untuk serius jatuh cinta, untuk serius menyukai seseorang gitu loh. Jadi rasa itu memang jatuh ke dalam hati, tetapi tidak direspon secara serius gitu loh. Walaupun sudah dirasakan tapi tidak ada effort atau keseriusan atau gairah untuk membuka hati itu dan ingin merasakan cinta itu lebih lagi dan ingin mendekat dan ingin ingin jatuh cinta lagi gitu loh. Ya maksudnya rasa itu memang sudah ada, tapi kalau orang dalam keadaan hati siap ya, biasanya itu gini, rasa itu muncul, kemudian dia juga proaktif. Dia makin kayak menyerahkan dirinya untuk merasakan cinta yang lebih intens dalam hatinya terhadap orang tersebut gitu loh. Ya, bisa dia dengan jelas membuka hati dan serius jatuh cinta lagi, ya walaupun cinta itu sudah muncul ya dan nggak diniatkan gitu, tapi kalau serius dan siap itu biasanya dia justru akan kayak ngasih makan rasa itu gitu loh. Jadi gimana ya, orang kalau jatuh cinta, terus dia memang hatinya itu memberikan respon dengan baik, siap membuka hati, siap jatuh cinta lagi, dia akan ngasih makan itu, ya dalam tanda kutip ngasih makan itu misalkan, gue tertarik nih sama dia." Akhirnya dia cari-carilah info tentang orang itu, dia amatilah orang itu secara intens, dia pikirkan orang itu secara intens. Terus dalam hatinya, ya memang ada rasa tertarik yang lebih lagi untuk serius dengan rasa itu, untuk merespon rasa yang muncul itu, untuk lebih serius dengan situasi itu gitu loh, ya, seperti itulah ya. Jadi akhirnya rasa yang sebelumnya setitik jatuh di hati, itu bisa berbunga-bunga, bisa lebih lagi gitu loh. Itu kalau orang itu memang siap dan memang responnya baik untuk jatuh cinta lagi, untuk semangat untuk jatuh cinta lagi, semangat untuk menjalin hubungan gitu loh. Tetapi kalau responnya tidak cukup baik, alias belum move on, hati ini juga males untuk dia buka gitu. Walaupun ada titik cinta, titik cinta. Maksudnya setitik cinta menetes di hatinya, tetap aja itu tidak membuat dia bergairah untuk membuka dan dalam tanda kutip mengikuti hatinya gitu loh. Mengikuti tetesan cinta itu yang sempat dia rasakan gitu, karena males gitu loh. Ya suka sih tertarik sih, cuman entar deh gue masih males nih gitu. Jadi ya udah mereka sendiri pasif gitu. Karena pasifnya itu bukan secara sikap aja ya, tapi dalam hati mereka juga kayak agak mati rasa sih. Merasakan cinta itu iya, tetapi nggak intens gitu loh. Jadi gimana ya, kayak orang sakit ya, ada orang sakit yang benar-benar dia nggak bisa merasakan rasa makanan selain pahit gitu ya atau hambar gitu, tapi ada sih rasa itu, cuman kurang kuat aja gitu. Ya mungkin mereka yang ada di sini seperti itu gitu. Ada rasa itu, tapi nggak kuat dan, mereka agak males gerak untuk membuat ini lebih berhasil atau lebih besar rasanya gitu ya. Itu yang aku tangkap di sini ya, memang agak bingung sih rasanya. Karena ya balik lagi namanya juga orang galau dan belum move on, jadi ya agak ambigu juga gitu. Itu jika mereka yang kondisinya memang belum move on gitu ya. Tapi aku sih melihat di sini mereka ya, gitu. Kalau kalian tidak merasa situasinya seperti itu ya bisa jadi kalau ini resonate itu mereka yang memang belum move on gitu. Tapi ya balik lagi seperti yang aku bilang,
sempat mereka merasakan rasa itu ketika melihat kalian, yaitu rasa ada suka lah gitu. Berarti yang aku lihat di sini orang ini ya, ini super kecewa berat dari situasi sebelumnya dan udah super kecewa berat lagi ya. Intinya kecewa secara mendalam, sakitnya itu belum selesai, belum sembuh, jadi belum siap beraktivitas seperti semula gitu loh. Beraktivitas dalam hal percintaan ya, maksudnya jatuh cinta lagi kayak gitu. Seperti itu. Jadi belum benar-benar pulih hatinya gitu ya. Mereka justru apa ya, berusaha untuk move on dulu dari rasa galau dan rasa kecewa itu. Ini lebih ke rasa kecewa dan sakit sih. Itu yang aku tangkap di sini gitu. Jadi mereka masih mau move on dulu dari rasa itu, belum mikir jauh untuk menjalin hubungan gitu loh. Ya. Jadi move on aja dulu dari rasa yang nggak enak ini gitu. Itu yang kulihat di sini. Nah, dan bisa jadi setelah rasa itu selesai ya, rasa sedih itu selesai ya, bisa jadi mereka kembali dengan hati dan jiwa yang lebih siap gitu loh. Dengan keadaan yang lebih siap gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Atau mungkin bisa juga gini, karena ini general reading ya. Jadi di sini aku membaca kemungkinan pertama, di sini aku membaca kemungkinan yang lain di mana ini ya sebenarnya ini berkaitan, tetapi saat aku membaca di sini aku mendapatkan vision lain gitu loh, pandangan lain. Balik lagi karena ini aku membaca bukan hanya untuk satu orang ya. Jadi bisa ada lebih dari satu kemungkinan ya. Kemungkinan pertama tadi sudah aku sebut ya. Kemungkinan lainnya adalah mungkin saja dalam keadaan yang belum siap itu mereka memaksakan untuk mendekati orang, mendekati seseorang dan itu bisa jadi grup 2 gitu ya. Namun gini, kemungkinan pertama kan memang masih malas menjalin hubungan. Kemungkinan kedua, bisa jadi orang yang sebenarnya belum siap ini memaksakan diri untuk menjalin hubungan karena asumsi dia kalau sudah menjalin hubungan dengan orang baru, maka dia bisa lupa dengan situasi sebelumnya gitu loh. Bisa move on gitu. Jadi terkesan memang pelarian sih. Nah, kalau kalau seperti itu ya bisa berhasil bisa tidak. Pelarian yang seperti itu tuh bisa berhasil bisa tidak. Bisa berhasil akhirnya move on terus jadi suka banget sama orang baru, bisa jadi gagal move on. Nah, sedihnya kalau gagal move on alias gagal gitu ya, alias percobaan tersebut atau usaha tersebut gagal gitu. Jadinya orang baru ini hanya akan merasa menjadi pelampiasan atau pelarian dan akan jadi kecewa gitu loh ya kalau situasinya seperti itu. Itu yang kulihat di sini karena di sini kalau memang seperti itu ya, kemungkinan yang terakhir itu kalau aku lihat, ya pada akhirnya di sini ada potensi orang yang belum move on itu kayak ada godaan untuk kembali sama orang lama gitu loh. Karena di sini aku melihat ada dilema gitu. Pilih yang baru yang di depan mata atau masih harus meneruskan yang lama gitu loh. Ada rasa bimbang di situ gitu. Ketika sudah mulai berjalan ke depan terus tiba-tiba kayak menemui persimpangan jalan gitu. Di mana jalan yang satunya lagi yang baru dia temui itu ternyata jalan untuk putar balik ke masa lalu gitu loh. Jadi ada situasi seperti itu ya yang aku lihat di sini. Pokoknya ada situasi yang dilematis gitulah ya. Gitu ya. Jadi bisa itu sih kemungkinannya. Entah kalian berada di posisi mana gitu ya. Atau bisa juga gini, bisa juga ini grup 2, ingat ini general reading, apalagi ini bisa jadi nggak hanya 2 orang yang ada di sini gitu loh ya. Kemungkinan lain lagi yaitu adalah apakah ini grup 2 yang memang belum siap dan menerima orang baru yang mendekati mereka, ya udahlah dijalani aja sekalian proses untuk move on gitu ya. Tapi ternyata di tengah jalan grup 2 apa ya, menemui situasi orang lama itu ada potensi hadir kembali gitu. Akhirnya grup 2 bingung di situ. Bisa juga seperti itu. Jadi yang bimbang itu bisa juga grup 2 gitu. Balik lagi ini bisa vice versa.
Dan ada beberapa kemungkinan karena ini general reading, tergantung kalian ada di posisi mana. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi clue-nya dari pembacaan ini yaitu adalah orang yang belum selesai dari masa lalunya, orang yang belum move on sebenarnya ya, yang belum siap. Tapi kembali lagi ke dia mau memaksakan diri atau move on dulu, selesai dulu dengan situasi itu, dengan rasanya baru membuka hati gitu. Itu pilihan ya. Intinya clue-nya adalah orang yang belum selesai dengan kekecewaan di masa lalu, dengan rasa yang ada di masa lalu ya, dengan situasi di masa lalu, oke. Terus, clue lainnya yaitu adalah tentang kebimbangan dan adanya potensi kembali dengan yang lama. Itu yang aku lihat di sini ya pokoknya. Nah, di sini kalau aku lihat usaha untuk move on-nya itu juga salah satunya adalah, mengalihkan pikiran energinya itu ke pekerjaan. Jadi lebih ke giat bekerja, lebih bekerja keras lagi untuk memanifestasikan uang gitu. Di mana itu buat mereka bisa jadi ya, mmm, ya buat mereka bisa jadi membantu untuk melupakan yang nggak enak itu dan, membuat mereka lebih bahagia sedikit atau tenang sedikit karena akhirnya fokusnya sama uang kan, sama pekerjaan gitu. Jadi mungkin sesaat itu cukup membantu gitu loh. Jadi bisa jadi mereka akan sering melakukan itu, fokus bekerja, terus cari lagi uang, cari uang, cari uang. Pokoknya kayak berambisi banget ya, kayak menggeluti pekerjaan itu dengan lebih 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 lagi itu karena ya memang ingin mencari pelarian juga gitu loh dari rasa kecewa terhadap seseorang di masa lalu lah ya. Oke, nah itu yang kulihat di sini. Nah, di sini memang ada potensi, cinta lama itu hadir kembali gitu, kayak gitu ya. Dan cinta lama itu ternyata masih ada, cuman, belum benar-benar mati dan akhirnya bersemi kembali, itu yang kulihat di sini, ada potensi seperti itu. Oke, nah di sini aku melihat ada potensi akhirnya, ya kayaknya ada yang berusaha juga untuk ini berusaha bertahan dari cinta lama atau berusaha bertahan dari apa yang sedang dia jalani saat ini ya. Bisa seperti itu gitu. Tapi di sini aku melihat juga ada yang berusaha untuk meraih yang lama itu gitu ya. Memang ada kebingungan, kebimbangan ya. Kebanyakan ya kebanyakan bingung. Gak salah juga sih karena memang ya belum move on juga gitu loh. Jadi, mmm, seperti itu mau move on tapi rasanya gagal, berat, overthinking. Ya mungkin rasa yang pernah ada itu sudah sangat dalam gitu. Jadi bisa jadi nggak mudah untuk, melupakan itu, bisa jadi ya. Nggak mudah untuk, apa ya, move on dari itu bisa jadi gitu. Oke itu yang aku lihat di sini, so good luck, semoga diberikan yang terbaik ya. Bye grup 2. Halo grup 3, ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Virgo, kemudian ada Pisces, kemudian ada Capricorn, ada Aries, ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius. Ya, aku juga melihat ada Sagi sih, Sagittarius ya. Libra juga ada di sini ya. Ya itu yang kulihat di sini untuk grup 3 ya. Jadi kira-kira apakah ada orang baru yang akan hadir di hidup kalian di tahun 2025? Nah, yang aku lihat di sini ya grup 3, ya kalian bisa jadi sudah melalui situasi yang berat ya. Maksudnya semua orang ya punya situasinya masing-masing lah ya. Mungkin kalian baru saja melalui situasi yang berat atau situasi ini memang berjalannya cukup panjang gitu loh ya. Dan ya kalian baru saja sedih dan mungkin masih sedih tapi sudah lebih baik gitu bisa jadi ya. Nah di sini aku melihatnya um, aku sih melihatnya kalian sudah bangkit, udah mulai move on, tetapi memang masih ada sisa-sisa sedih itu sih. Jadi mungkin kalian memang habis melalui situasi panjang yang kurang menyenangkan atau masalah yang agak berat atau cukup berat gitu ya. Seperti itu ya. Itu sih. Bisa jadi itu terjadi di tahun 2024 gitu ya. Berlangsung di sebagian besar tahun 2024 bisa jadi gitu ya. Tapi aku melihat di sini kalian sudah melangkah ke depan gitu loh ya.
Ya jelas kalian melangkah ke depan dan waktu terus berjalan ya. Cuman maksudnya aku melihat di sini sudah ada energi kalian, bangkit ya walaupun, ya masih agak sedih, cuman aku melihatnya sih kalian sudah tidak dikuasai kesedihan ya, tapi kalian kayak kuat untuk bangkit dan melangkah menuju masa depan sih ya. Nah tapi bagusnya, energi kalian itu akhirnya menarik orang baru di hidup kalian, nggak masalah orang baru atau orang lama sih, tapi menarik orang di hidup kalian, cuman orang yang positif yang aku lihat di sini gitu ya. Mungkin karena ya energi kalian yang kuat, yang positif juga bisa jadi, yang sudah bangkit gitu ya. Kemampuan atau usaha kalian untuk bangkit itu kan memancarkan energi positif gitu ya. Akhirnya kalian menarik orang yang aku lihat di sini positif. Tapi karena di sini kita membaca tentang orang baru, ya ini bisa jadi orang baru gitu ya. Oke, di sini aku melihat ada kemungkinan setidaknya 2 orang yang mau mendekati kalian, grup 3 ya. Jadi memang di sini ada kesedihan gitu ya, tapi di sini bisa jadi ada 2 orang yang mendekati kalian. Setidaknya 2 orang bisa jadi ya. Tapi salah satu di antara mereka, pokoknya ada satu orang yang aku melihatnya di sini cukup mapan. Secara keuangan juga oke, siap untuk berumah tangga, siap untuk serius gitu. Dan orangnya bisa jadi sangat bisa diandalkan, bisa menjadi sandaran. Orangnya itu pokoknya bisa memberikan kenyamanan, bukan hanya materi aja tapi energi, energi secara ya jiwa gitu ya. Energi ya energi yang nyaman gitu loh ya. Mereka orang yang udah sangat dewasa sekali gitu. Jadi, ini orang yang mikirnya nggak kekanak-kanakan, nggak bikin pusing, nggak bikin kesal gitu loh ya. Ini orang yang, tidak bersikap kekanak-kanakan dengan cari masalah, dengan menguji kesabaran orang, dengan gangguin orang gitu. Kayaknya mereka bukan tipe yang seperti itu juga sih yang aku lihat di sini gitu ya. Mereka orang yang benar-benar dewasa. Jadi kalau kalian suka sama orang yang dewasa, yang mengayomi, yang sama-sama mengayomi lah bisa jadi kalau kalian merasa mengayomi ya, orang ini juga mengayomi gitu loh. Intinya orang ini punya jiwa mengayomi gitu. Ya, itu yang kulihat mereka bisa memberikan kenyamanan buat pasangannya. Ya, orang ini serius dan nggak main-main kalau aku lihat ya. Jadi, kalau mau menikah ya, kayaknya orang ini cocok gitu loh kalau aku lihat ya, secara keadaan, situasi, energi, profile. Orang ini cukup, cocok dan menjanjikan ya, sangat prospektif untuk menjadi pasangan dalam hal menikah kalau aku lihat. Karena itu tadi yang kulihatin, orang ini kelihatan mapan, secara uang oke, pekerjaan oke, kemudian orangnya memang baik dan serius nggak main-main ya. Yang pasti bikin nyaman gitu, dewasa gitu loh. Mapannya itu bukan soal finansial aja, tapi secara pikirannya juga memang sudah mapan ya, batinnya gitu ya, gitu. Nah, aku melihat orang ini sayang sama grup 3, orang ini mau bersama grup 3, mmm, pokoknya punya niat yang bagus gitu loh sama grup 3. Ya ini arahnya ke pernikahan ya. Keseriusan, ke komitmen gitu. Mereka orang yang bisa berkomitmen kalau aku lihat di sini gitu. Nah, di sini aku melihat grup 3 bisa jadi mengalami kebingungan. Kebingungan karena bisa jadi ada pilihan gitu loh. Berarti bisa jadi ini bukan cuma satu orang, entah siapapun satunya lagi, tapi kayaknya ada pilihan. Ya, mungkin grup 3 bingung harus memilih di antara 2 orang, bisa jadi gitu. Di mana mereka punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Aku melihatnya sih, kalau orang ini itu dia atau mereka lah ya, karena ini kan tidak hanya membaca satu satu orang ya. Di sini tidak hanya satu orang, tidak ditujukan hanya satu orang, tidak hanya ditujukan pada satu orang gitu ya. Ya orang ini itu siap untuk membuat grup 3 ini melupakan masa lalu yang nggak enak dan siap menyongsong masa depan yang jauh lebih baik gitu loh. Mereka itu siap untuk bersama grup 3 menuju ke arah yang lebih baik. Orang ini kayak
siap untuk membuat grup 3 itu benar-benar move on dari keadaan yang nggak enak gitu loh ya. Seperti itu yang aku lihat di sini ya. Tapi ada satu orang lagi memang yang mungkin ya gimana ya, ini kan hanya melihat dari luar ya. Nanti situasi sebenarnya kalian yang akan tahu, kalau itu pun kalau resonate ya. Kalau resonate kalian akan tahu situasi sebenarnya seperti apa. Tapi kalau aku lihat ini ya, orang ini, entah kenapa kalian mempertimbangkan orang ini juga gitu loh. Ya, orang ini mendekati kalian gitu ya dengan gayanya gitu, dan entah kenapa kalian tertarik juga atau mempertimbangkan orang inilah gitu. Karena kalau aku melihat dari sudut pandang aku saat ini gitu ya, aku sih melihat kayak jauh lebih baik orang ini, tapi itu kan dari sudut pandang aku yang aku baca saat ini general reading gitu ya. Kalian yang lebih tahu nanti situasi sebenarnya seperti apa gitu. Jadi di sini mungkin aku bisa berpikir entah kenapa ya kok grup 3 bisa mempertimbangkan orang ini kalau sudah ada sosok yang seperti ini yang sudah jelas untuk berkomitmen gitu loh, yang semuanya ada gitu loh dalam diri orang ini gitu. Entah kenapa grup 3 masih mempertimbangkan orang ini, entah kenapa gitu. Entah karena grup 3 suka gayanya, suka pendekatannya, suka lucunya, atau suka apanya nggak ngerti gitu. Nah, grup 3 akan lihat sendiri nanti, atau karena nggak tega gitu, atau gimana, ya grup 3 lihat aja sendiri ya. Aku melihat di sini ada kebimbangan soal itu, ada kebingungan soal itu. Ya, ada yang dilema di sini ya. Ya gitu sih, tapi jelas ya kalau aku lihat di sini orang ini lebih mapan, udah jelas, lebih dewasa gitu. Tergantung selera ya kalau aku lihat di sini, ya, tergantung kalian seleranya yang kayak gimana. Kalau selera yang mapan, dewasa, mengayomi ya lebih ke ini ya orangnya. Tapi sebenarnya situasinya seperti apa, nah kalian yang nanti akan lihat. Karena ini kan hanya dari pembacaan dan umum ya, pembacaan general gitu loh ya. Jadi grup 3 aku melihatnya di 2025 ada potensi seseorang menawarkan komitmen sama kalian, ya ini pertama bisa langsung komitmen dalam hal pernikahan, bisa juga komitmen untuk, mmm, bekerja sama, ya. Terus nanti bisa juga ini berlabuh juga ke pernikahan atau ke komitmen lain, hubungan lain yaitu asmara gitu loh ya. Di sini aku melihat 2025 ada potensi kalian memulai hubungan dengan orang gitu, dengan seseorang. Aku melihat ada potensi, mmm, ya memang ada yang mendekat, ada yang menawarkan sesuatu sama kalian ya. Ya itu komitmen entah dalam urusan kerjasama, finansial, atau, ya langsung to the point ke apa ya, ke hubungan asmara gitu. Seperti itu ya. Atau bisa juga asmara tetapi, ini bisa memberikan kalian pengaruh juga, bisa memberikan pengaruh dalam hal keuangan gitu loh, bisa punya dampak juga dalam hal keuangan gitu. Entah kalau sama orang tersebut mungkin kalian juga bisa lebih naik keadaannya, maksudnya apakah aduh bingung gue nyampeinnya. Naik di sini maksudnya apakah bisa juga soal mujur ya, faktor luck. Entah sama orang itu kalian jadi bertambah faktor luck-nya gitu ya, kalian lebih merasa, "Oh kok kedatangan banyak kesempatan dalam dunia kerja," bisa juga seperti itu gitu loh ya. Bisa juga ya, orang ini bisa mendukung kalian dalam hal karir, usaha, atau apapun, bisa juga seperti itu. Dan, sekurang-kurangnya aku melihat ada potensi, kalian akan tadi aku udah bilang akan menjalin hubungan ya, tetapi hubungan ini nggak harus langsung hubungan asmara, pacaran, pasangan, dan langsung menikah gitu ya, nggak harus sih. Bisa bisa saja hubungan ini lebih ke, mendekat gitu, dekat gitu loh ya, bisa seperti itu. Bisa ada yang mendekat gitulah ya, walaupun belum ada hubungan yang jelas tapi, bisa jadi ada yang mendekat dan bisa jadi kalian itu akan dekat sama seseorang, bisa jadi dalam urusan pertemanan pertemanan dulu itu bisa juga, sekurang-kurangnya pertemanan, dan kalaupun pertemanan ini bisa berpotensi ke arah lain yaitu asmara gitu. Gitu sih yang aku lihat di sini kemungkinan-kemungkinannya karena ini general reading ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 3 ya. Tadi aku udah bilang ada energi Capricorn ya,
iya, di sini juga ada energi Aries. Sudahkah tadi aku sebut? Tapi aku melihat bisa jadi setidaknya ada orang yang apa ya, bisa membantu kalian untuk mendapatkan prospek baik gitu loh ke depannya gitu. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan di sini. Itu yang aku tangkap untuk grup 3. Good luck untuk kalian. Semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 3.